Bismillah, ketemu lagi. Kalau harga smartphone dan juga laptop makin tahun makin naik. Nah, ada nih perangkat elektronik yang tren harganya makin lama makin terjangkau, yaitu Smart TV. Dan sejak 2019, pasar Smart TV kembali ramai karena mulai banyak layanan streaming film, ditambah lagi ada pandemi yang bikin kita jadi sering di rumah aja. FYI, saat ini kan gua lagi ngebangun rumah, sudah masuk tahap finishing. Selain tentunya AC, TV juga jadi salah satu prioritas ya, karena di rumah gua tinggal bareng sama satu istri dan 3 anak yang masih kecil-kecil, yang 2 diantaranya udah mulai rebutan TV. So, jadi total ada 4 orang di rumah yang nantinya akan punya kebutuhan nonton yang berbeda-beda. Gua pun mutusin untuk cari TV yang ukurannya lumayan, yaitu 43 inci aja itu sudah cukup banget. Secara nantinya ini nih TV cuma buat anak gua nonton ya. Gua cek beberapa e-commerce, ketemulah Kuka 43S7G. Kenapa Kuka? Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi gua, Smart TV Kuka gambarnya cocok di mata gua, enak buat dilihat. Kuka 43S7G ini termasuk versi baru yang bisa ditemuin di market Indonesia. TV ini punya box yang unik dan beda dari umumnya. Biasanya kardus TV itu kan polosan ya, warna coklat aja, tapi kardus Kuka ini didominasi warna hitam dan juga ada sedikit oranye. Hal menarik yang langsung terpampang dari boxnya adalah tulisan Android 11. Untuk saat ini Smart TV dengan OS Android 11 memang masih termasuk langka ya, mayoritas masih stuck di Android 10. Walaupun interface menunya tidak begitu beda jauh antara Android 10 dan Android 11, tapi sebenarnya buka-buka apps di TV Android 11 itu lebih cepat, lebih responsif karena OS-nya lebih baru. Sama satu lagi, privacy data kita juga lebih aman. Smart TV zaman sekarang tentunya sudah makin enteng, termasuk Kuka 43S7G ini yang beratnya tidak sampai 8 kg, artinya untuk membawa dan mengangkat TV ini tidak perlu lagi merepotkan orang lain, bisa bawa sendiri aja, bahkan bawa dusnya sendirian pun juga bisa. Untuk TV-nya juga bagus ya build quality-nya. Bagian belakangnya ini pakai bahan metal semuanya, jadi lebih kokoh. Kaki penyangganya seperti kebanyakan Smart TV zaman sekarang ya, dengan model terpisah kiri dan kanan dengan size yang minimalis. Tapi kalau kami bandingkan dengan Smart TV 43 inci kebanyakan, kaki penyangga pada Kuka 43S7G termasuk yang paling kokoh, terasa tebal dan rigid. Jadi seandainya TV ini tidak sengaja tersenggol, setidaknya peluang untuk tidak terjatuhnya itu akan lebih besar. Untuk port yang disediakan ada 2 port HDMI, 2 port USB-A, port antena, optik audio, RJ45 alias LAN, dan juga masih disediakan port AV nih yang sebenarnya sekarang sudah mulai langka. Soal bezel sudah tidak perlu ditanya lagi karena hampir semua TV 43 inci ke atas keluaran 2020 itu sudah tidak ada lagi yang berbezel tebal. Bezel pada Kuka 43S7G pun termasuk sangat-sangat tipis, hanya bezel bawahnya saja yang paling tebal, tapi tetap terlihat menarik karena warnanya silver, beda sendiri. Nah, ini dipakai untuk memuat logo Kuka. Alasan gua meminang Kuka 43S7G yang paling utama karena harganya yang cocok banget sama budget, berhubung TV ini nantinya buat anak gua rasanya harga 4 jutaan ini akan cukup pas aja ya. Dan ya dengan harga begitu gua merasa puas dengan apa yang akan gua dapat. Untuk ukuran layar 43 inci, resolusi Full HD jelas tidak masalah. Anak gua pun belum ngerti 4K, dan kalaupun mau 4K ya nggak mungkin dapat di harga 3-4 jutaan. Pasti di atas itu. Tapi terus terang, kualitas gambar yang disajikan TV ini bagus. Yang paling berasa wah adalah saturasi warnanya yang terasa hidup. Biasanya untuk Smart TV under 5 juta ketika kita membuka Netflix atau YouTube dan menampilkan logo berwarna merah, nah warnanya itu terlihat pucat. Tapi di TV ini warna merahnya nyala membara, tapi tidak terlalu menusuk mata dan tentunya sudah mendukung HDR. Gue juga coba muter film thriller ataupun horor dan beberapa judul film dengan nuansa dark.
hasilnya cukup baik ya, memuaskan ya, karena tidak muncul noise, tidak gelap, masih bisa menyajikan warna terang dan gelap yang balance. Apalagi dengan OS Android yang sudah versi 11, opsi pengaturan gambarnya ini jauh lebih lengkap dibanding TV dengan Android 10. Gua juga sempat ngetes buat nonton bola, by default sudah minim blur, tapi kalau mau lebih jos lagi bisa pakai sport mode. Dan juga di KUKA 43S7G ini ada yang namanya fitur flicker free. Gampangnya kita bisa cek dengan membuka kamera smartphone, terus set shutter speed ke 1/4000 detik. Nah, nanti bakal kelihatan tuh TV-nya flicker apa enggak. Semakin banyak flicker biasanya bakal bikin mata kita cepet capek. Satu-satunya hal yang terasa kurang greget dari TV ini adalah kualitas speakernya yang standar. Sebenarnya bassnya cukup terasa, tapi treble-nya lebih dominan sehingga membuat suaranya terkesan agak cempreng. Kalau volume suaranya di set di atas sekitar 20% aja ya, lumayan bikin kuping kita jadi kurang nyaman. Nah, untuk remote-nya ini sudah mengikuti tren kekinian dengan desain dan jumlah tombol yang minimalis, navigasinya pakai rounded button jadi lebih praktis. Lalu juga ada tombol shortcut untuk Netflix, YouTube, dan Google Play sama Amazon Prime Video. Dan pastinya juga sudah ada tombol khusus untuk Google Assistant ya, untuk pakai perintah suara. Ini salah satu fitur yang juga sering gua pakai. By the way, gue lupa ya untuk infoin, KUKA seri S7G ini ada 3 varian ukuran. Ada yang 32 inci, itu harganya 2,7 jutaan. Lalu ada yang 40 inci di 3,6 jutaan. Dan yang seperti ini, 43 inci, seperti yang lagi kita bahas ini harganya 4,1 jutaan. Belinya nggak usah repot-repot ke mall, biar aman langsung order aja di Lazada atau di Shopee. Yuk sikat!